Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elismawati dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang serangga vektor wereng hijau pada tanaman padi, di mana wereng hijau ini sebagai vektor virus tungro pada tanaman padi. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasan inti, saya akan menjelaskan sedikit tentang serangga vektor. Serangga vektor adalah serangga yang berfungsi sebagai satu agen yang dapat menularkan penyakit dari satu tanaman sakit ke tanaman sehat yang lainnya, yang mampu menyebabkan tanaman yang sehat tersebut menjadi terinfeksi. Adapun serangga vektor sendiri adalah satu serangga yang di dalam tubuhnya itu terdapat patogen yang mampu ditularkan pada tanaman. Pada umumnya, serangga vektor ini memiliki tipe mulut menusuk menghisap. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas itu adalah serangga vektor wereng hijau sebagai vektor dari virus tungro pada tanaman padi. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah dengan tambuk 18 011 014 033. Nah, sini saya akan membahas mengenai vektor dari tanaman padi. Wereng hijau atau Nepothetis virescens distans adalah anggota dari famili Cicadelidae dari ordo Homoptera yang merupakan atau memiliki tipe mulut menusuk dan menghisap karena berperan sebagai vektor dari virus penyebab penyakit tungro pada tanaman padi. Nah, di mana virus tungro ini merupakan penyebab penyakit kerdil rumput dan penyebab penyakit kerdil hampa pada tanaman padi. Kemudian adapun siklus hidup dari wereng hijau tersebut. Yang pertama, wereng hijau itu sangat betah hidup di daerah lembab dan bersuhu sekitar 20 sampai 30 Celcius. Kemudian dia meletakkan telurnya pada pelepah daun padi yang muda. Kemudian yang kedua, mempunyai siklus hidup antara 3 sampai 4 minggu yang dimulai dari telur sekitar selama 7 sampai 10 hari, kemudian menjadi nimfa sekitar 8 sampai 17 hari, dan yang terakhir menjadi imago sekitar 18 sampai 28 hari. Dan kemudian yang ketiga, memiliki ukuran dewasa dengan panjang 0,1 sampai 0,4 cm. Nah, pada wereng hijau dewasa memiliki sayap yang panjang dan dapat menyebar sampai beratus kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirna Sartini. Ini 18.011.014.006. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan gambaran tentang komoditi padi. Yang dimana yang saya jelaskan yaitu cara menanam padi dan morfologinya. Tanaman padi merupakan sumber makanan pokok hampir 40% dari populasi penduduk dunia. Adapun cara menanam padi memiliki 6 tahap, yang dimana tahap pertama itu persiapan media tanam. Persiapan media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman, yang dimana persiapan ini dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas gulma. Terus tahap yang kedua yaitu pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitas dengan cara merendam sekitar 100 butir padi di dalam air, yang dimana ketika 90 butir lebih yang berkecambah atau 90%, maka bisa dikatakan bibit padi ini unggul dan berkualitas tinggi. Terus tahap yang ketiga yaitu persemaian. Persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul.
dan akan disemai di wadah persemaian. Dan tahap keempat adalah penanaman. Proses penanaman dilakukan saat benih pada proses telah tumbuh daun sekitar 3-4 helai. Tahap yang kelima yaitu perawatan lahan ini dilakukan dengan 3 hal, yaitu penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Tahap yang terakhir yaitu panen, yang dimana ketika padi menguning dan merunduk ke bawah. Baik, adapun morfologi tanaman padi, yang pertama morfologi daun. Ciri khas daun padi memiliki sisik dan telinga daun. Adapun bagian dari daun padi, yang pertama helai, kelapa daun, dan lidah daun. Yang kedua itu bunga, morfologi bunga pada tanaman padi. Bunga padi merupakan bunga telanjang, yang artinya mempunyai perhiasan bunga berkelamin 2 jenis dengan bakal buah yang di atas. Adapun bagian-bagian bunga padi itu kepala sari, tangkai sari, palea itu belahan yang besar, lemah belahan yang kecil, terus kepala putik dan tangkai bunga. Kita lanjut buah padi, morfologi buah padi. Nah, buah padi yang biasa kita sebut bulir atau gabah atau biji sebenarnya bukan biji, namun buah padi yang tertutup oleh lemah dan palea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Saif. Saya akan menjelaskan sedikit tentang serangan serangga vektor pada tanaman padi dan ciri-ciri gejala serangannya. Di sini yang dimaksud dengan serangga vektor pada tanaman padi di sini adalah wereng hijau. Wereng hijau atau dalam nama Latin yaitu Nepothetix virescens merupakan hama penyakit virus tungro yang menyebabkan munculnya penyakit tungro. Wereng jenis ini biasanya menyerang pada pelepah daun padi dan akan menetas pada 6 hari kemudian. Selanjutnya, fase nimfa dan dewasa dari wereng hijau ini akan merusak tanaman padi dengan cara menghisap cairan daun padi, bagian pinggir daun, dan bagian tengah daun. Selanjutnya, adapun ciri-ciri gejala serangan dari wereng hijau ini adalah yang pertama, terlihat perubahan warna daun terutama pada daun muda berwarna kuning orange dan dimulai dari ujung daun. Yang kedua, daun muda agak menggulung. Yang ketiga, jumlah anakan berkurang. Yang keempat, tanaman menjadi kerdil. Dan yang terakhir, pertumbuhan terhambat. Terima kasih. Itulah hasil penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Musila, Stambuk 1801401441. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari serangan penyakit tungro yang disebabkan oleh vektor wereng hijau pada tanaman padi. Secara morfologis, tanaman padi yang tertular virus tungro menjadi kerdil, daunnya berwarna kuning sampai hingga disertai bercak-bercak berwarna coklat. Perubahan warna daun dimulai dari ujung
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang cara penanganan hama wering hijau atau virus tungro pada tanaman padi. Cara yang pertama yang dapat kita lakukan itu ialah penanaman tepat waktu. Penanaman tepat waktu ini disesuaikan dengan pola fluktuasi populasi wering hijau yang sering terjadi pada bulan-bulan tertentu. Waktu tanam diupayakan agar pada saat terjadinya puncak populasi tanaman sudah memasuki fase generatif yang berumur 55 hari atau lebih. Karena kenapa? Karena serangan yang terjadi setelah masuk fase tersebut tidak akan lagi menimbulkan kerusakan yang berarti atau yang kerusakan yang fatal. Dan selanjutnya penanaman serempak. Nah, ternyata jika penanaman tepat waktu itu juga tidak efektif jika tidak dilakukan secara serempak. Karena penanaman yang tidak serempak itu akan menjamin ketersediaan inang dalam rentan waktu yang cukup lama bagi perkembangan virus tungro. Sedangkan penanaman serempak akan memutus siklus hidup wering hijau dan keberadaan siklus inokulumnya. Kemudian itu penanaman varietas tahan atau yang berkualitas. Contohnya itu tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, ini juga sangat penting dalam pengendalian penyakit tungro, karena tanaman yang seperti ini mampu mempertahankan dirinya dari infeksi virus atau penularan virus tungro meskipun terserang. Varietas ini juga tidak akan menunjukkan kerusakan fatal, sehingga para petani dapat menghasilkan secara normal. Kemudian cara yang selanjutnya itu pemusnahan tanaman yang terserang. Memusnahkan tanaman yang terserang juga tindakan yang harus kita lakukan untuk menghilangkan sumber inokulum sehingga tidak tersedia lagi sumber penularannya. Cara ini harus dilakukan secepat mungkin atau sesegera mungkin setelah adanya gejala serangan yang mengenai tanaman kita, dengan mencabut seluruh tanaman yang sakit, kemudian dibenamkan ke dalam tanah atau diinjak ke dalam tanah, kemudian dibakar. Jika hal ini tidak dilakukan atau tidak menyeluruh, maka akan menyisakan sumber inokulum bagi wering hijau atau virus tungro. Dan cara yang selanjutnya itu bisa dilakukan dengan pengendalian secara alami. Nah, cara yang pertama itu jika menggunakan pengendalian secara alami itu yang pertama, genangi persemaian selama sehari sampai hanya ujung bibit saja yang terlihat. Kemudian yang kedua, sapu persemaian dengan jaring untuk menghilangkan wering terutama dari persemaian kering. Pada kepadatan wering yang tinggi itu penyapuan tidak dapat menghilangkan wering hijau. Jadi dalam jumlah banyak dari bagian basal tanaman. Dan yang ketiga itu menjaga jarak tanam atau memperluas jarak tanamnya. Nah, dalam hal ini mungkin cara penanaman sistem logo itu cukup efektif untuk cara ini. Dan yang keempat itu menanam tanaman berbunga yang mempunyai warna mencolok di sekitar padi, seperti bunga matahari, bunga kertas, bunga jengger ayam, dan apapun itu yang jelas warnanya itu mencolok. Dan
yang terakhir itu kita juga bisa menggunakan pestisida dengan menggunakan pestisida yang sudah dianjurkan dan dicampurkan dengan dosis yang sudah ditentukan juga, kemudian dicampur dengan air, kemudian kita semprotkan ke tanaman kita. Terima kasih. Ya, mungkin itulah sedikit yang saya ketahui tentang cara pengendalian hama bering hijau atau virus tungro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.